Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama dengan salah satu guru SMP 10 Batin Selapan yang nantinya akan saya jadikan sebagai mitra untuk saya observasi untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bengkalis. Kepada Ibu kami persilakan untuk memperkenalkan diri, Bu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lulu Tianisi. Saya berasal dari SMP 10 Batin Solapan. Saya mengajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pada kesempatan kali ini saya menjadi salah satu guru yang menjadi sasaran Ibu Melia Israni untuk diobservasi dalam pemenuhan tugasnya dalam masa pendidikan guru penggerak dengan topik pembelajaran berdiferensiasi. Selamat siang Bu Lulu. Selamat siang Bu. Oke Bu Lulu, di sini saya akan melakukan kegiatan namanya pra-observasi ya Bu ya. Karena nanti kita akan mengadakan observasi di kelas. Nanti yang menjadi supervisornya itu saya sendiri nanti ya. Baik Bu. Nah di sini saya akan memberikan Ibu beberapa pertanyaan untuk menggali kemampuan Ibu nanti dalam melakukan pembelajaran di kelas. Jadi saya di sini ingin mengetahui bagaimana perencanaan awal Ibu sebelum kita melakukan observasi. Baiklah Bu, bisa Ibu ceritakan dulu Bu, tujuan pembelajaran nantinya akan Ibu lakukan di kelas seperti apa Bu? Baik, terima kasih Bu Amel atas pertanyaannya. Adapun tujuan pembelajaran dalam pembelajaran saya yang akan diobservasi nanti itu ada 4. Yang pertama, saya ingin mencapai agar anak itu dapat menjelaskan apa itu kebutuhan. Setelah itu agar dia mampu menguraikan apa saja jenis-jenis kebutuhan itu, kemudian apa faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia yang berbeda-beda, dan yang terakhir karena kebutuhan itu tidak terbatas, saya juga ingin mereka mampu menguraikan apa saja jenis-jenis alat pemuas kebutuhan. Jadi nanti tujuan pembelajaran Ibu ini sekitar kebutuhan ya Bu ya, kebutuhan dasar. Seperti itu Bu? Iya. Oke. Nah sekarang Bu, tentu dalam nanti observasi ini kita akan melihat fokus Bu. Ada fokus yang harus saya nilai atau saya akan Ibu lakukan di kelas ya. Fokus pembelajaran yang saya pilih itu kan keteraturan kelas ya Bu ya. Jadi fokus saya yaitu ingin membangun atau menciptakan pembelajaran yang kondusif agar pembelajaran yang saya sampaikan atau yang kami pelajari itu dapat optimal diterima oleh peserta didik. Itu masuk ke mana? Jadi manajemen kelas ya Bu. Ya. Nah, dalam melihat manajemen kelas yang ada nanti di kelas 7 berapa tadi Bu? 7A. Nah, tentu Ibu ada apa namanya Bu? Area pengembangan. Area pengembangan apa juga yang nantinya akan Ibu berikan penilaian atau Ibu fokuskan juga nanti pada saat proses pembelajaran. Ya, area pengembangan yang akan saya fokuskan itu yaitu dapat saya lihat dari penilaiannya Bu. Penilaian ada penilaian sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, pada penilaian sikap itu akan saya nilai atau akan saya fokuskan pada tanggung jawab peserta didik ini, kemudian rasa percaya dirinya, dan juga kerjasamanya dalam kelompok, karena nanti kan akan dibagi kelompok ya Bu ya. Kemudian untuk pengetahuan itu saya sudah merancang beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh peserta didik menggunakan aplikasi WordWall, di mana dari aplikasi tersebut akan disajikan beberapa pertanyaan yang menggunakan waktu, seperti kalau zaman kita dulu itu kuis milioner tampilannya. Saya menyediakan LKPD kepada peserta didik yang menggunakan materi yang berbeda-beda, berdiferensiasi. Jadi satu kelompok dengan kelompok lain itu mempersiapkan atau mengerjakan LKPD dengan materi yang berbeda-beda. Oke, berarti nanti kita akan melihat sikap, asesmen sikap ya Bu ya. Yang dilihat asesmen sikapnya, pengetahuan dan keterampilannya.
Jadi Bu, dari Ibu menceritakan tadi tentang area pengembangan yang akan Ibu lihat nanti dan Ibu nilai nanti Bu, tentu Ibu memiliki strategi ya Bu, strategi pembelajaran. Nah, bisa Ibu ceritakan Bu, strategi seperti apa nanti yang akan Ibu gunakan dalam proses pembelajaran? Strategi yang saya ambil atau yang saya gunakan itu discovery learning, sesuai dengan materi saya ya Bu ya. Kebutuhan itu kan memang dibutuhkan semua manusia. Maka dari itu saya mengambil discovery learning, di mana arti dari discovery learning sendiri itu siswa diminta untuk memecahkan masalah dan mengaitkan dengan kehidupannya sehari-hari. Jadi nanti di LKPD-nya mereka mencari tahu sendiri. Misalnya saya mengarahkan untuk mencari jenis-jenis kebutuhan. Ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Nah, nanti dia mencari tahu sendiri apa kebutuhan itu, kemudian bagaimana contohnya dan dikaitkan dengan kehidupannya sehari-hari. Gitu Bu. Kemudian begitu juga dengan kelompok lain dengan berbagai materi yang sudah saya bagikan. Tadi Bu sudah menceritakan persiapan awal Ibu ya Bu, bagaimana persiapan awal Ibu agar tercapainya manajemen kelas ya. Nah Bu, bisa Ibu ceritakan Bu langkah-langkah pembelajaran yang nantinya akan saya observasi Bu, di dalam kelas? Langkah-langkahnya ya Bu ya, ya seperti biasanya kita mengajar ya Bu ya, diawali dengan kita membuka pembelajaran dengan memberikan salam, absen, kemudian memberikan persepsi berupa mengaitkan mata pelajaran materi yang sebelumnya. Kemudian di sini saya membuat sedikit tes konsentrasi sebelum memulai pembelajaran. Ice breaking itu ya Bu ya? Ya, ice breaking, tapi ini pakai bantuan PowerPoint. Nah, nantinya lah Bu ya pas observasi. Kemudian kegiatan belajarnya ada yang seperti saya sampaikan, ada yang pengetahuan, ada yang kelompok. Nah, yang kelompok ini siswa mengerjakan LKPD dengan berbeda-beda materi, berdiferensiasi konten. Setelah itu nanti hasil akhirnya mereka boleh meluahkan hasil kerja mereka berupa poster manual, dibuat secara manual menggunakan tangan, dan ada juga yang menggunakan teknologi berupa Canva Bu. Nantinya baru dipresentasikan, lalu ditutup dengan mengevaluasi pembelajaran, refleksi dari peserta didik, dan diakhiri pemahaman dari gurunya juga supaya sama pandangannya, baru ditutup dengan doa. Oke. Jadi langkah-langkah yang Ibu ceritakan tadi sudah terbayang sama saya Bu ya. Kulolo, nanti kan Ibu membutuhkan alat ya Bu, alat atau sumber daya yang dibutuhkan nanti dalam persekutuan. Bisa diceritakan Bu seperti apa Bu yang Ya, alat yang dibutuhkan? untuk alat Bu, saya membutuhkan proyektor, laptop, handphone, buku ya Bu ya, paling penting kan buku, lalu jaringan internet, speaker mungkin, dan juga yang pastinya peserta didik kita yang aktif ya Bu ya. Ya, bukan peserta didik yang pasif ya Bu. Oke. Dalam proses pembelajaran itu kan tidak selamanya berjalan dengan baik. Nah, tentu ada terjadi yang tidak diinginkan seperti itu ya. Nah sekarang Bu, yang saya tanyakan, jika lah Bu ada nanti situasi darurat atau masalah mendadak yang mungkin terjadi selama sesi pembelajaran, apa yang akan dilakukan? Kalau seandainya itu berhubungan dengan listrik ya Bu ya, kembali lagi kita kan guru harus multi talenta, jadi kita harus menyesuaikan pembelajaran kita tanpa alat yang saya sebutkan tadi. Tapi apabila itu berkaitan dengan peserta didik, misalnya ada yang berkelahi, maka saya akan menegurnya dan memberikan sedikit motivasi agar yang berantem itu sadar gitu, yang dilakukannya salah. Oke Bu, bagaimana Ibu menilai suatu rencana Ibu itu sudah efektif atau belum Bu? Ya, cara saya menilainya, yang pertama saya mengevaluasi apakah pembelajaran hari ini
sudah berjalan dengan lancar bersama peserta didik. Kemudian yang kedua, saya mengevaluasi kesepakatan kami, keteraturan yang memang sudah kami sepakati di awal, dan apabila masih ada yang tidak terlaksana, maka akan kalau kesepakatan kelasnya belum terlaksana semua, maka akan kami rembukan lagi apakah kita perbaiki atau kita ganti dengan kesepakatan yang lebih membangun. Nah, ini kan kita sudah melakukan kegiatan pra-observasi nih Bu. Kira-kira Bu, apa yang Ibu rasakan setelah kita melakukan pra-observasi ini Bu? Saya berterima kasih sebelumnya kepada Bu Amel karena telah memberikan saya waktu untuk pra-observasi, sehingga saya lebih bisa mempersiapkan segala sesuatu yang memang belum maksimal dari masukan-masukan ini tadi, dan saya lebih lega dan lebih yakin dan percaya diri untuk observasi di hari Selasa nanti Bu. Oke, baik Bu. Nanti kita akan jumpa lagi di ruangan kelas. Di kelas berapa Bu? Kelas 7A. Oke Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu.